Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Sidik dengan NIM 200600055. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mengandung makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh sistem kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menurut Adam Smith. Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan tahap perindustrian. Menurut teori Adam Smith, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang bekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith dengan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor pendorong, yaitu peningkatan keterampilan pekerja dan penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalis. Meningkatkan kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup di masyarakat mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi melakukan semua pekerjaan secara sendiri, namun lebih ditekankan pada spesialisasi untuk menggeluti bidang tertentu. Teori Ricardion. Yang pertama, seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian dan membantu menentukan distribusi industri. Yang kedua, persediaan tanah tetap. Yang ketiga, permintaan gandum bersifat inelastis. Yang keempat, buruh dan modal merupakan input yang bersifat variabel, dan penumpukan modal dihasilkan dari keuntungan. Mungkin hanya